Rahayu Sagung Dumadi. Berjumpa kembali para pemirsa dengan saya di Romo Miswanto Official atau Romi Channel, yang pada kesempatan kali ini saya akan mengupas topik yang sedang hangat, yaitu tentang pendidikan, yang dalam kesempatan kali ini saya akan beri tajuk Guru Sekarat Pendidikan Darurat. Para pemirsa yang berbahagia, akhir-akhir ini kasus yang menimpa guru itu semakin memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Posisi guru sebagai seorang pendidik itu sudah dapat dikatakan tidak aman lagi. Guru mengajar, ketika mengajar di kelas, banyak yang merasa tidak nyaman, dibayang-bayangi oleh ketakutan, terutama ketakutan terkait dengan apa yang mungkin akan diterima ketika dia melakukan dalam tanda petik pembinaan kepada para siswanya. Karena ketika melakukan proses pembelajaran di kelas, guru sekarang yang dihadapi itu bukan hanya anak-anak, tetapi yang dihadapi adalah orang tua atau wali murid, kemudian ada LSM, ada pers, ada mungkin juga aparat, dan mungkin bisa jadi adalah pejabat pemerintah. Ini tentu menjadi presiden buruk bagi guru dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikannya atau tugas-tugas pembinaan terhadap peserta didik atau anak-anak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam proses pembinaan, dalam proses pendidikan, itu yang namanya pendidikan pasti yang ketika guru memberitahu anak, ketika guru menyampaikan sesuatu kepada anak, memberitahu bahwa anak-anak itu salah dan sebagainya, itu sangat rentan sekali dengan apa yang menjadi ketakutan dari para guru. Sebagai contoh, misalnya ketika guru memberikan pembinaan kepada anak, ya, ini adalah apa yang saya lihat sendiri yang terjadi pada teman-teman kami di para pendidik itu, ketika sebagai contoh ada ketika seorang guru memberitahu kepada anak bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, itu ada yang anaknya kemudian tidak terima, melapor kepada orang tuanya, yang kebetulan orang tuanya adalah seorang pejabat misalnya. Dia akhirnya ibu si anak ini yang ngeluruk ke sekolah, bahasanya dia tidak terima karena anaknya dicap, dalam tanda petik dikatain yang buruk misalnya. Padahal maksud dari guru tadi adalah memberitahu si anak ini salah. Kemudian ada contoh lain, misalnya ketika guru memberikan pembinaan kepada anak, ya, barangkali si guru ini tidak memukul si anak, mungkin hanya memegang atau apa istilahnya lah. Kemudian ada laporan, si anak ini katanya dipukul oleh guru, ya. Kemudian dia sampai melaporkan si guru ini ke pihak yang berwajib, hingga akhirnya terjadi permasalahan hukum yang menimpa pada guru tersebut.
Ada banyak kasus lain hal-hal yang serupa yang model-model seperti ini yang kemudian itu mencuat di media massa dan ada sebagian besar yang kemudian tertangani dengan baik melalui proses kekeluargaan, restorasi justice, tetapi ada juga yang sampai kemudian berakhir di meja hijau di pengadilan, sehingga martabat dari seorang guru ketika melakukan pembinaan ini menjadi taruhan yang sangat besar bagi guru tersebut, ya. Jadi akhirnya ini menimbulkan banyak sekali kekhawatiran, ya, kekhawatiran dan acap kali guru ketika melakukan pembinaan di kelas atau di sekolah itu sekarang yang terjadi adalah cenderung membiarkan. Jadi membiarkan, ada anak salah, paling cuman dikasih tahu, kalau nggak bisa dikasih tahu ya sudah dibiarkan. Daripada dia terkena masalah, daripada nanti dia terkena kasus yang terkait dengan masalah hukum dan sebagainya. Nah, ini saya sekali lagi menekankan, saya sekali lagi menegaskan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang buruk bagi dunia pendidikan kita. Guru dibuat sekarat dengan aturan-aturan, dengan tidak adanya perlindungan yang kuat bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas pembinaannya di sekolah. Kalau kita flashback pada zaman dahulu, ya namanya guru itu ya namanya menghukum siswa itu udah biasa. Ya, tidak ada yang orang tua kemudian melaporkan gurunya karena anaknya dimarahi. Bahkan sampai ketika anaknya dipukul, dari dulu tidak ada yang melaporkan, ya. Mengapa demikian? Ya karena orang tuanya sadar bahwa anaknya salah, ya. Anaknya salah. Kalau dia dihukum oleh guru berarti dia salah. Kalau dia melaporkan justru mungkin di rumah waktu itu dia malah ditambahi hukumannya oleh orang tuanya, sehingga anak-anak waktu itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, sekarang beda. Sekarang ketika guru melakukan pembinaan, walaupun itu bukan melakukan suatu kekerasan, seringkali itu anak membuat play victim, ya. Jadi seolah-olah dia menjadi korban, dan ini sangat banyak sekali, ya. Jadi sangat banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Jadi anaknya itu seolah-olah menjadi korban dan akhirnya gurunya dipermasalahkan, gurunya dilaporkan. Nah, ini menjadi sekali lagi menjadi hal yang buruk bagi dunia pendidikan kita. Dan saya kira ini juga harus menjadi konsen dari pemerintah yang sekarang. Semoga dengan pemerintahan yang baru ini, dengan mendikdasmen yang baru, ini bisa menjadi memberikan penguatan kepada para guru. Kalau karakter siswa ingin dikuatkan, penguatan karakter siswa, maka mau tidak mau, suka tidak suka, posisi gurunya ini juga harus dikuatkan. Ada undang-undang khusus atau ada aturan khusus atau apalah namanya yang menjadi pegangan bagi seorang guru ketika melakukan proses pembinaan. Dan yang paling penting adalah ketika proses pembelajaran di kelas itu tidak ada campur tangan orang lain di dalam proses pembelajaran itu. Kalau orang tua itu ikut cawe-cawe di dalam proses pembinaan, dalam tanda petik di sini dia ikut ngatur-ngatur seperti itu, saya kira selamanya pembelajaran kita, pendidikan kita tidak akan bisa sukses gitu. Dan anak-anak kita nanti ketika dibiarkan karena gurunya takut, justru nanti akan menjadi anak-anak yang liar. Ketika anak-anak liar, maka karakternya pasti akan brutal. Dan itu terjadi di banyak kasus sekarang gitu. Ketika muridnya itu liar, ya bahkan ketika di sekolah tidak ada yang ditakuti,
gurunya, ya, bahkan gurunya pun ada satu kasus juga gurunya menjadi korban gitu. Kemudian ketika dia sudah menjadi liar, brutal, maka yang menjadi ancaman adalah siswa yang lainnya juga gitu. Jadi ada siswa-siswa yang lemah yang kemudian akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang dalam tanda petik bermasalah dan liar tadi. Ketika anak bermasalah dibiarkan, maka pembiaran ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan menjadikan anak tersebut menjadi sadar. Justru semakin menjadi-jadi. Ini sudah kami buktikan ya dalam proses pembelajaran. Anak-anak ketika misalnya ketika melakukan sekali dua kali kesalahan, dia hanya diberikan pembinaan ringan, padahal kesalahannya berat, itu tidak akan memperbaiki karakter anak. Justru sebaliknya, anak tidak menjadi sadar gitu. Jadi anak-anak sekarang itu cenderung ketika dia tidak diberitahu ya dengan satu konsekuensi atas tindakannya yang mungkin merupakan satu pelanggaran yang berat, maka dia tidak akan sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan. Dan ketika selalu diampuni atau selalu dimaafkan, hanya berakhir dengan tanda tangan, membuat pernyataan, itu sekali lagi juga tidak akan membuat anak ini menjadi sadar. Bahkan yang kebanyakan terjadi adalah mereka merasa, oh, saya melakukan tindakan pelanggaran yang berat seperti ini, seperti yang ada di tata tertib, seperti yang ada di peraturan sekolah, ternyata saya tidak diapa-apakan gitu. Nah, ini hal yang kadang juga diucapkan oleh mereka kepada teman-temannya gitu. Oh, gini loh, saya itu kemarin melakukan pelanggaran berat, tapi ternyata saya hanya disuruh tanda tangan dan saya tidak dikeluarkan dari sekolah. Nah, para pemirsa yang berbahagia, jadi itulah kondisi pendidikan kita yang saat ini dalam kondisi darurat. Darurat karakternya, darurat mentalnya, darurat juga pengetahuannya. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR yang ada diberikan oleh gurunya, itu tidak ada tindakan apa-apa. Toh mereka juga naik kelas, toh mereka juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Tentu sekali lagi ini adalah kondisi yang memperparah dunia pendidikan kita. Saya katakan bahwa pendidikan kita dalam kondisi darurat. Darurat apa? Ya darurat karakternya anaknya, darurat pengetahuannya, darurat semuanya. Ketika seperti itu sudah terjadi, maka tidak ada yang bisa kita harapkan dari dunia pendidikan kita. Semoga ini menjadi perhatian yang serius dari pemerintahan sekarang. Saya pikir posisi guru perlu dikuatkan, karena kalau orang Jawa bilang guru itu adalah Bathara Guru. Bathara Guru itu adalah dewanya kahyangan. Kalau dewanya kahyangan tidak punya kekuatan, tidak punya kewenangan apa-apa di dalam proses pembelajaran, bahkan dia cenderung takut dengan siswanya, bagaimana mungkin dia akan bisa memperbaiki perilaku karakter anak dan membina atau menguatkan karakter-karakter yang baik dalam diri anak. Tetapi memang ini bukan dalam kerangka kita ingin membenarkan semua kekerasan di dalam proses pendidikan. Tetapi setidaknya bahwa penguatan bagi guru itu juga penting untuk menguatkan karakter siswa. Sehingga ke depan kalau kita ingin pendidikan kita menjadi baik, maka salah satunya adalah gurunya jangan sampai sekarat. Posisi guru itu harus kuat. Kuat dalam artian ada perlindungan hukumnya, ada dukungan moral dari orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Para pemirsa yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan ini bisa menjadi pertimbangan dan juga bisa menjadi pemikiran bagi kita semua untuk menjadikan dunia pendidikan kita menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas
segala kekurangan. Rahayu Sagung Dumadi.